Saya bertanya mungkin ini pertanyaan yang dasar sekali nih. Kelihatannya kayak orang goblok nanya gitu Pak. Ya, tapi nggak apa-apa kan ya. Nggak. Jadi di waktu yang beberapa waktu yang lalu di perdebatan itu kan YouTube perdebatan aja tuh kan. Ada waktu itu pas si Moko Ginta masih hidup. Sama berdebat sama pendeta satu tua, satu muda. Saya lupa namanya. Jadi yang muda tuh menjawab tentang memakai kitab Wahyu gitu. Wow, macam-macam ini udah. Moko Ginta jauh. Oh, nggak bisa. Katanya kitab Wahyu itu adalah mimpinya Yohanes apa di pulau apa gitu. Saya sambil lewat tapi saya mau tanya siapa nih ya. Nah tadi soal mimpi-mimpi saya tanya. Nah sekarang mimpi-mimpi itu yang Pak Pendeta bilang tadi asal ada pada karunia katanya. Saya percaya. Nah batas-batasnya kita percaya mimpi-mimpi yang mana tuh sampai bisa jadi kitab Wahyu gitu loh. Makasih Pak gini, ya. Itu Yohanes itu waktu mendapat wahyu itu dia tidak mimpi loh, dia lagi sadar loh. Ini Moko Ginta itu salah, ya itu sadar. Nah, kalau Moko Ginta kan nggak mau mengakui wahyu karena itu kan mimpinya Yohanes itu nggak mimpi. Tapi kan itulah penglihatannya Yohanes, subjektif sama itu sama dengan Muhammad kejadiannya hampir sama tuh. Apa yang dialami Yohanes hampir sama dengan dialami Muhammad. Bedanya sebelum Yohanes mengalami itu, Yohanes sudah diakui sebagai rasul. Makanya itu dianggap benar, dipercaya. Tetapi Muhammad sebelum mengalami itu dia bukan siapa-siapa. Makanya diragukan. Nah, itu seperti itu. Itulah bedanya yang dialami oleh Yohanes dengan yang dialami Muhammad. Jadi sebelumnya sudah ada saksi. Nah sama di dalam pernikahan juga begitu kan, dalam pernikahan Kristen sudah ada saksi. Yang penting sudah ada saksi dalam pernikahan itu, dan dalam itu sudah benar, sudah beres dah. Nah kemudian sama saksi dengan kenabian, kerasulan. Yohanes sudah diakui sebagai rasul. Sehingga apapun yang ia katakan itu adalah ucapan seorang rasul. Apapun dipercaya, apalagi dengan tanda-tanda ajaib, ya. Para rasul itu semua melakukan tanda-tanda ajaib. Selain ada pengukuhan dari Tuhan Yesus, ini adalah rasul, 12 rasul. Kemudian oleh Yesus juga dimeteraikan dengan Roh Kudus, terimalah Roh Kudus, diimbus, gitu kan. Terus kemudian pada hari Pentakosta mereka penuh dengan Roh Kudus dan mereka melakukan banyak sekali mujizat di zaman para rasul itu. Sehingga apapun mereka dipercaya, apapun Yohanes ngomong itu dipercaya bahwa itu ada, kalau dia bilang ini dari Tuhan, maka mereka percaya itu dari Tuhan. Nah, yang berbeda dengan Muhammad tidak pernah ada tanda dan saksi. Siapa saksinya dia ketika diangkat menjadi rasul? Nggak ada. Siapa saksinya dia ketika, bahkan ada nggak bukti kenabian dia? Nggak ada. Itulah sebabnya dibedakan Yohanes dengan Muhammad, walaupun sama-sama mendapat penglihatan, ya kan? Sama-sama mendapat penglihatan malaikat. Yohanes kan mendapat penglihatan malaikat. Muhammad juga mendapat penglihatan malaikat, kan begitu kan? Tetapi Yohanes sebelumnya sudah dianggap rasul dan sudah punya tanda-tanda kerasulan serta bukti-bukti tanda-tanda ajaib yang dilakukan. Sementara Muhammad belum. Itulah tanda-tanda orang percaya ya, Markus 16, tanda-tanda orang percaya. Minum racun? Oh enggak, kita tidak disuruh minum racun. Kalau racun itu terminum oleh saya, tidak akan mati. Kalau sampai ada ular gigit saya nggak akan mati. Bukan berarti saya disuruh minum racun, salah. Sama Tuhan Yesus, kalau anak Allah terjunlah dari bait Allah. Salah itu. Yesus bilang apa? Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nah, berarti yang nyuruh saya minum racun, kalian semua adalah iblis. Yang nyuruh saya minum racun, seperti yang temennya siapa Moko Ginta itu kan. Kalau gitu minum racun dong. Nah, kamu iblis tuh, kamu suruh orang mati tuh. Kan katanya kamu anak Allah. Nah itu sama tuh. Yesus kan bilang, kalau kamu anak Allah terjun. Nah, Yesus bilang apa? Kamu iblis, pergilah kamu setan kan. Jadi kata teman-teman nanti di itu ya, kalau lagi kamu minum racun, kamu tengking, pergilah kamu iblis. Karena Yesus juga jawabnya begitu kan, disuruh terjun di bait Allah, pergilah kamu iblis. Itu jawabnya. Tapi dari kita lihat bedanya Yohanes dengan Muhammad itu kira-kira ya, teman-teman supaya ngerti apa bedanya wahyu di dalam Alkitab dengan wahyu di Al-Quran. Kira-kira begitu, Pak Fahar. Pak Paul, satu lagi Pak Paul. Iya boleh. Kan tadi Pak Paul kan tadi bilang beberapa kali kayaknya mau mati gitu kan tadi. Terus ditolak. Nah, sekarang peristiwanya si pesawat ini kita ini tadi, pesawat Trigana ini. Iya.
kira-kira tuh Trigana apa tidak Trigana? Yang katanya Pak Paul bilang orang yang punya orang dari NTT. Trigana Air. Mati tuh. Nah itu kira-kira orangnya yang malah. Karena saya nggak. Yang punya meninggal. Bukan. Pesawatnya kan Pak Paul cerita yang lalu katanya yang punya tuh orang Chinese tapi dari NTT apa dia apa hebat. Alor. Kayaknya punya Trigana Air dia katanya. Pak Paul yang bilang, saya cuma dengar. Iya, yang punya Trigana Air itu. Terus? Nah, lalu yang mati itu semua, saya mengenai ajal nih sekarang. Ajal itu kan Pak Jenderal bilang nggak bisa diundur atau dimajuin 1 detik pun. Jadi udah suratan semua itu. Nah itu menurut Pak Paul gimana tuh? Kalau saya pernah ngelihat orang yang sudah divonis mati sama dokter, terus Pak Pendeta ada dulu ya, saya kan sekitar 6 tahun saya ikut pendeta ini. Didoain bisa sembuh loh. Bahkan ada orang mati itu sudah mati, dokter bilang ini sudah mati, itu didoain bangkit. Udah mati nih, dokternya udah mati, baru beberapa jam gitu. Tapi udah divonis mati, udah dicopot semua alat-alatnya, sudah ditutupin terus. Itu ya tenang. Ini gembala ini memang cool banget, memang orangnya sederhana, cool banget, tenang ya, jangan nangis ya, kita berdoa sama-sama. Tuhan itu sumber kehidupan, didoain. Ada kuasa dalam darahnya, darah domo. Saya nyanyi, saya jeringnya main gitar di C, dia nyanyinya udah di E plus minus sekian. Tetapi bangun orangnya, orangnya bangun hidup. Nah, itu gimana coba? Artinya hidup dan mati mungkin kematian orang itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Semua orang pasti mati toh, tetapi Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Jadi ada banyak sekali tanda-tanda itu. Ya saya baru sekali sih ngeliat yang begitu, saya baru sekali ya. Karena itu kan namanya tanda ajaib, itu benar-benar ajaib, orang mati bangkit itu kan saya baru sekali. Cuman kan maksudnya berarti ada gitu loh. Dan sekarang pertanyaannya, emang kenapa sih kalau mati? Kenapa sih harus dibangkitkan? Yesus saja tidak setiap hari membangkitkan orang mati kan? Tidak disebutkan setiap hari membangkitkan orang mati. Bukan karena dia tidak sanggup, tapi katanya buat apa? Saat itu berguna untuk menyelamatkan seseorang, ya malah di dalam Lukas 16 ya, sekalipun ada orang mati bangkit, kalau hatinya dasarnya udah degil nggak bisa. Sekalipun ada orang mati bangkit dari orang mati bangkit pun memberitakan itu, dasar orangnya degil nggak percaya dia. Ya kan, waktu cerita Lazarus dan orang kaya itu. Nah itu seperti itu, ya kirimlah Lazarus ke bumi ini, bangkitkan dia untuk memberitakan kepada yang lain. Sekalipun ada orang mati bangkit, dasar itu sudah ada kitab para nabi. Orang nggak percaya mah nggak percaya aja, nah, gitu. Tetapi ada kalanya itu memang perlu tanda ajaib dibangkitkan supaya orang itu percaya. Tapi ada kalanya nggak buat apa udah dibangkit pun, Yesus pun membuat banyak mujizat, banyak orang nggak percaya. Loh, sudah tanda ajaib begitu banyak dibuat, orang nggak percaya. Iya kan? Terus Pak Paul, teman saya banyak kejawen, tahu kan kejawen? Iya. Nah, mereka bilang, wah bisa minta undur. Saya kan nggak, saya iya udah terserah deh. Nah itu gimana kira-kira? Mungkin nggak takdir gitu bisa diundur-undur, bisa diminta. Kemudian kematian kita bisa saya minta aja lagi nunggu kematian kok. Kematian yang baik, Saya lagi nunggu kematian. Oh ya? Masalahnya Tuhan bilang waktu saya mau minta mati, Tuhan kasih aku mati aja Tuhan. 2013 itu saya minta mati. Saya ketemu Tuhan Yesus, Tuhan kasih mati aja. Kita masuk surga kan sekarang, kalau mati sudah diampuni, sudah disucikan, sudah dibersihkan dosanya. Ya kan, saya pasti masuk surga Tuhan. Oh jangan, nanti kamu matinya nanti. Selesaikan dulu kerjaanmu. Makanya urat takut saya sudah putus. Karena saya nggak takut mati. Bukan saya sesumbar, bukan. Karena saya pernah minta mati, beneran saya pernah minta mati. Saya minta mati. Saking saya malunya dengan masa lalu saya. Nah, jadi jangan takut mati ya, nggak usah mikir kematian diundur-undur, nggak usah. Tetapi yang kita pikirkan adalah persiapkan hari ini. Ya, nanti kita bicara tuh Kristen yang tidak masuk surga tuh Pak.